pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang sudah hadir di Lembah Kamulyan ini dalam rangka mengikuti pelatihan atau menimba ilmu dengan Bapak Bayu Diningrat. Sekali lagi sebelum acara kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa supaya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa di hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir di Lembah Kamulyan ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kehadiran Bapak Ibu ini penuh dengan perjuangan, ya, berdarah-darah, tapi bukan darah rutin loh. Tapi enggak apa-apa, Pak. Jadi dengan perjuangan kesusahan panjenengan kesini ini, berarti panjenengan semua ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang digerakkan hatinya untuk menjadi wakil untuk memperbaiki alam tentunya, kan gitu. Tetapi Bapak Ibu, dalam kami menyambut panjenengan datang ke sini, mungkin ada yang kurang nyaman, yang kurang berkenan. Kami mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena mungkin barangkali tidak sesuai dengan apa yang panjenengan bayangkan. Tetapi sebagai seorang petani atau orang yang mau bertani harus siap dalam keadaan apapun, gitu ya. Sudah sarapan semua ini? Sudah. Kelihatannya kok masih lesu gitu loh. Bisa tidur, Pak? Nyaman. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Baik Bapak Ibu, sedikit akan saya perkenalkan tentang Bayu Sehat Mandiri. Mungkin ada yang sudah tahu Bayu Sehat Mandiri. Apa itu? Cuman tahu namanya ya, Bayu Sehat Mandiri. Jadi Bayu Sehat Mandiri itu bukan sebuah perusahaan, Bapak Ibu. Bukan PT atau perusahaan apa, bukan. Bayu Sehat Mandiri adalah sebuah komunitas pergerakan kita yang dipimpin oleh Bapak Bayu Diningrat sendiri. Tetapi kita bersama Bapak Bayu Diningrat, pertama di awal pergerakan itu memang kita lebih getol di bidang kesehatan. Jadi dulu namanya bukan Bayu Sehat Mandiri, namanya Depo Manggata Mojopahit. Tetapi dengan berjalannya waktu, kemudian perusahaan yang kerjasama dengan kita yang Depo Manggata Mojopahit itu mengundurkan diri atau berhenti kerjasama, kemudian kita mendirikan Bayu Sehat Mandiri, tetapi bukan berbentuk PT atau apa. Jadi ini adalah sebuah komunitas pergerakan. Tetapi saat itu saya sendiri dan Pak Bayu, kalau Pak Bayu
di bidang pertanian sejak muda beliaunya, tetapi di dalam pergerakan kita memang awal-awal itu kita fokus di kesehatan. Mungkin Bapak Ibu pernah menonton juga video-video Pak Bayu yang konsultasi tentang orang sakit gitu. Nah, disitulah dengan berjalannya waktu, berjalan sekitar 10 sampai 12 tahun, kemudian baru kita munculkan di bidang pertanian. Kalau soal riset tentang integrated farming dan lain sebagainya itu sudah dijalankan Pak Bayu sudah sejak lama itu. Tetapi kita munculkan masih baru-baru. Kita buat pergerakan gitu. Jadi mengapa Pak Bayu yang membuat produk-produk herbal yang sampai 32 macam itu kok kemudian jadi pertanian kan gitu. Ini sebenarnya ada hubungannya Bapak Ibu, ada kaitannya. Ada kaitannya antara kesehatan dan pertanian. Seperti yang kita tahu bahwa orang sehat itu akan dipengaruhi dari apa yang kita makan. Betul enggak Bapak Ibu? Sedangkan yang kita makan di setiap hari itu semua yang produksi petani. Bapak Ibu sudah tahu petani itu menggunakan banyak racun, banyak pestisida, banyak yang tidak menggunakan organik, mungkin baru sebagian kecil yang mengarah ke organik kan gitu. Nah, disinilah pergerakan kita supaya kita itu sadar minimal untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu, wah padi itu disemprot racun gini-gini, apalagi sayuran, cabai misalnya, atau sayuran yang lain, disemprot racun terus. Kalau kita tahu, tetapi kita membiarkan, berarti kita ini sama dengan orang-orang yang meracuni itu, kan gitu. Di dalam ajaran agama yang saya yakini dan Bapak Ibu yakini sebagian, ketika kita melihat sebuah keburukan, ketika kita melihat sebuah kemungkaran atau ketidakbenaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak bisa ya kita cegah dengan lisan. Mungkin kita nasihati petani kan gitu, jangan diracuni terus. Kalau itu pun tidak bisa kita lakukan, ya kita pergi menjauh, tapi itu kan selemah-lemah iman, kan gitu. Istilahnya. Sebenarnya ini sebuah persamaan aja di bidang pertanian gitu. Kita mungkin banyak bicara, wah bagaimana kita mendapatkan sayur sehat, kan gitu. Kalau mau beli yang organik mahal, kan gitu Bapak Ibu. Beli di supermarket yang jual organik juga mahal, nggak mungkin terjangkau dengan masyarakat kecil. Disinilah komunitas ini, disinilah Bapak Ibu hadir di sini ini untuk berperan, membumikan keyakinan kita, membumikan kemampuan kita supaya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Paling tidak untuk keluarga kita sendiri. Misal nih ya Bapak Ibu, kan ini masih ada yang punya anak kecil kan? Ada enggak ini? Ada pasti. Bapak Ibu tahu enggak yang dimakan putranya apa? Di luar. Kan kita enggak tahu, betul enggak? Apakah kita akan membiarkan? Gitu. Ini dari keluarga kita sendiri. Nah, hal semacam ini banyak orang yang apatis dan tidak peduli. Bahkan petani, pedagang, semua berfokus pada uang. Betul betul?
Piye carane biar untuk untung? Gimana caranya biar untung banyak? Itu sebenarnya sama. Petani juga gitu. Ya enggak, Pak? Pedagang juga seperti itu. Nah, kalau hal semacam ini kita biarkan terus-menerus, bahkan bisa jadi anak-anak kita ini menjadi korban. Sekarang bisa kita lihat makanan-makanan yang dijual di pasaran yang mayoritas viral dan digemari orang-orang masyarakat Indonesia, di mal-mal, di pinggir-pinggir jalan. Sekarang ini kita dikuasai, Bapak Ibu. Dikuasai siapa? Dikuasai orang Indonesia? Bukan. Di mal-mal itu loh sekarang banyak tulisannya udah luar negeri semua. Betul gak Bapak Ibu? Jangan-jangan ini penghobi semua ini. Ayo sadar Bapak Ibu. Kita harus mengendalikan pertanian dan makanan Indonesia itu sendiri. Supaya antara kesehatan dan pertanian ini nyambung. Karena apa? Ketika kita di Bayu Sehat Mandiri ini bergerak di bidang kesehatan, Pak Bayu itu gini, wah sampai kapan ini kita ngobatin orang sakit terus ini? Tiap hari itu dengerin keluhan orang sakit terus gitu. Tapi ya sekarang berubah ke pertanian itu ya sama loh Pak. Kita dengerin keluhan petani, dengarkan keluhan tumbuhan yang sakit gitu. Ya nggak terlalu rumit tapi ya kadang-kadang ada yang rumit juga. Nah, pergerakan kita Bayu Sehat Mandiri ini mengembalikan cara berpikir petani dan masyarakat ini supaya selaras dengan alam. Gitu. Sebenarnya kita diciptakan di dunia itu kan juga seperti itu. Supaya kita hidup dikasih ajaran agama itu supaya tidak berbuat kerusakan, betul? Supaya kita selaras dengan alam. Kalau kita meracuni tanaman kita terus, ya itu sama dengan kita juga merusak loh Pak. Merusak alam itu bukan berarti menebang kemudian dibuat lahan itu ya tidak. Dengan jenengan punya lahan yang walaupun sedikit, diracuni terus menerus, kita membunuh banyak mikroba, kita membunuh banyak sesuatu yang ada di bumi itu sendiri. Sedangkan kita diperintahkan untuk merawat bumi. Manusia diciptakan sempurna sebagai khalifah untuk merawat bumi kan gitu. Ini sekedar cerita aja tentang Bayu Sehat Mandiri gitu. Karena pematerinya bukan saya gitu. Ini apa ya? Makanan pembuka lah istilahnya. Gitu Bapak Ibu. Kira-kira setuju enggak kalau kita menjadi pelopor di wilayah masing-masing ini? Setuju, sudah siap ya? Saya pengen tahu ini, yang petani berapa ini? Loh, cuman 1, 2, 3, 4. Bener petani Pak? Wah, kayaknya bos sih kalau dilihat. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi enggak apa-apa, alhamdulillah. Biasanya yang datang ke sini memang petaninya cuma sebagian. Kebanyakan bosnya petani yang datang. Punya lahan tapi tidak mengerjakannya sendiri. Ya, simpatisan, enggak apa-apa. Sebelum nanti masuk ke pemateri, biasanya nanti ada Pak Kabi, kemudian di jam seperti biasanya itu setelah makan siang ada Pak Bayu. Biasanya kita perkenalan dulu Bapak Ibu, perkenalan dulu sampai teman-teman bisa memperkenalkan diri semua nanti biar kita saling tahu. Yang membutuhkan waktu biasanya
jam saya itu 2 jam untuk ngobrol-ngobrol, perkenalan sama pagi hari itu. Nanti cafe break kemudian masuk Pak KB biasanya. Seperti itu. Nah, supaya kita juga tahu, ini nanti didengarkan Pak Boy juga perkenalannya. Jadi kebutuhan Bapak Ibu itu sebenarnya datang ke sini itu mau apa gitu loh. Kan gitu. Karena di dalam setiap pelatihan ini memang yang datang itu berbagai macam kalangan. Bapak Ibu, nanti perkenalannya bisa, kalau ada yang kelompok nggak ini yang datang bareng-bareng gitu? Satu wilayah enggak ada, sendiri-sendiri semua ini ya? Ada juga ya. Kalau yang kelompok nanti bisa maju bareng enggak apa-apa. Jadi biar agak menyingkat waktu juga. Ini yang belum datang 5 orang yang nggak tahu ini kemana, nggak ada informasi juga. Jadi Bapak Ibu, grup yang saya buat itu nanti akan terus kita pakai untuk koordinasi selanjutnya. Memang sebelum-sebelumnya nggak kita izinkan kalau ngobrol dulu tentang apa di situ. Karena kan ya belajarnya kan baru sekarang. Kalau diomongin dulu, nanti apa yang diomongkan kan gitu. Nah, grup ada 2, yang satu untuk alumni. Alumni itu isinya teman-teman yang sebelumnya yang sudah ikuti pelatihan dari angkatan 1 sampai 7. Ini kan angkatan ke-8. Kalau di Banyuwangi sudah 3 kali, berarti 3 angkatan. Nah, di situ nanti setelah ini teman-teman juga bisa sharing di sana sama teman-teman yang ada di grup itu. Jadi barangkali ada yang lupa bisa bertanya di situ. Tapi ya kita harus terbiasa dengan orang banyak, cara berpikirnya banyak juga. Terus buatan itu. Jadi kita harus siap menerima. Pokoknya petani itu harus tahan banting, Bapak. Ngeten nggih. Ini kan baru mau jadi petani, saya kasih tahu dulu gitu. Jadi setelah mengikuti pelatihan ini kita akan terus berlanjut berkomunikasi supaya tindak lanjut apa yang jenengan sudah dapat di sini itu terus akan kita pandu, akan kita komunikasikan. Dan di grup itu juga sebenarnya ada Pak Bayu yang ada di dalam grup itu selalu memantau. Tapi ya nomornya yang mana kan rahasia. Ada 300-an lebih kan pesertanya di situ.